bisa sampai jutaan gitu satu hari. Nah, Tadi Bapak bilang siang atau malam nih. Malam Kak, ya, lagi di luar sih Kak. Oh ya, udah saya jemput Kak, ya langsung ke TKP Kak ya. Oke Kak, yuk tunggu ya Kak, iya, yuk Kak, yuk. Kak, awak udah di depan nih Kak, udah di depan KTV nih. Ya, oke Kak, oke, yuk Kak, yuk. It's a revolution. Oke ya Kak, jalan kita ya Kak. Ya Bang. Bang, musiknya lah Bang, hidupin. Oh ya udah hidup loh ini Kak. Deresin lah Bang, masih tinggi kami. Udah deras sekali nih Kak. Kencang lah Bang. Mati lah ini. Pelan kayak gini. Bulan berapa tadi? Banyak lah Bang. Ya. Udah kan Kak, udah enak kan? Lagi lah Bang. Udah full ini Kak. Iya, harus kayak gini. Bobol lalu dikerawat ini buat nanti. Halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi di YouTube channel Daud Sagala. Kali ini bareng aku Syahnas, kita akan mewawancarai salah satu pekerja taksol dulunya, dan kita akan berbagi pengalaman nih bareng Bapak ini. Kira-kira gimana dulu dia menjadi taksi online. Nah, sebelum kita memasuki sesi wawancara dan juga bertanya ke Bapak ini, jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan komen di YouTube channel kita dan di video ini, dan kasih juga idea kalian kira-kira kita akan buat konten apa lagi nanti selanjutnya. Oke, selamat malam Bapak. Nah, Bapak ini dulu saya dengar-dengar Pak Rijal ya. Pak Rijal dulu nih saya dengar-dengar pernah nih katanya menjadi salah satu driver taksi online. Pernah. Bener ya. Nah, kira-kira awal mulanya itu gimana Pak? Kok akhirnya bisa menjadi driver taksi online? Ya karena dulu kan memang taksi online ini ya cukup besar ya profitnya dulu ya kan di awal-awal tuh. Jadi tergiur. Akhirnya saya ninggalin kerjaan yang lama, saya memilih menjadi taksol lah, taksi online. Taksi online ya. Itu sih. Nah, kira-kira berapa lama tuh jangka waktunya Bapak jadi taksi online? Nah, kebetulan saya kemarin tuh di pertengahan lah, kan di awal-awal itu kan memang insentif dari taksol ini gede-gede. Lumayan ya. Bisa sampai jutaan gitu satu hari. Nah, saya masuk di pertengahan, masih ratusan, sekitar 500 ribuan lah insentifnya dulu. Waktu saya masih pertengahan lah, itu paling sekitar 3 bulan habis itu udah berhenti ya. Nah, terus waktu menjadi taksi online ini pendapatan bersih dan kotornya nih kira-kira yang Bapak Rizal pernah dapetin itu kira-kira berapa? Kalau pendapatan sih ini siang atau malam nih ya? Siang. Oh, kalau siang sih karena banyakan macet paling kita dapat sekitar 100 sampai 150 ribu per hari ya. Itu udah capek kan. Belum Makanya lagi minyak ya. Belum lagi minyak, itu dia. Makanya saya jarang sih saya siang keluar dari sewa, jarang. Nah, tadi Bapak bilang siang atau malam nih. Nah, artinya Bapak pernah dong menjadi taksi online khusus untuk dunia malam. Ya itu dia, jadi di awal paling saya di siang hari itu sekitar 1 bulan lah paling kan. Iya. Habis itu karena ya itu tadi macet, terus penghasilan juga nggak seberapa, akhirnya saya putuskan coba di malam. Dan saya awal-awal sih ngetem dulu kan di depan gedung hiburan malam. Iya. Nah, mulai dari situ kan dapat kan cewek-cewek malam kan pesen nih masuk ke saya awalnya, itu ya udah saya anter. Nah,
Gitu sih Mbak. Artinya banyak juga pelanggan-pelanggan yang dari dulu taksi reguler dia langganan by call ke Bapak. Nah kalau itu sih kalau yang reguler awalnya di malam itu juga ngambil, jadi mereka pesan, habis itu saya antar kan, habis saya kasih kartu nama saya ke mereka, Mbak next time kalau perlu antar jemput atau ke mall atau ke hiburan malam, kalau saya aja ini kartu nama saya bilang gitu. Nah untuk pendapatannya tuh di hiburan malam ya, kalau jemput mereka lah istilahnya, itu lebih banyak berapa persen tuh kira-kira dari siang gitu? Waduh, misalnya? udah pasti lebih besar. Lebih Di besar ya? malam Mbak bisa 100 sampai 200%. Jadi kalau di malam itu bisa sampai 400 ribuan. 400 ribuan bersih ya. Ya. Tapi kalau kita lihat sih pasti banyak resikonya juga kan keluar malam. Gak pernah takut dibegal nih Pak Rizal? Nah sebenarnya sih gini Mbak, karena kalau saya udah malam itu saya udah nggak pakai aplikasi lagi, jadi udah kan saya udah atur lah data-data base kan, jadi ya itu mulanya dari situ tadi. Awal kan mereka pesan pakai aplikasi dulu. habis itu kan udah saya antar ke tujuan, saya kasih kartu nama, dan akhirnya itu jadi nambah, jadi malam itu ya memang udah tamu langganan saya yang saya jemput. Kadang saya jemput dari rumah, habis itu saya antar, kadang mereka udah Pak tunggu ya, paling saya 2-3 jam katanya, habis itu kita balik gitu sih, jadi nggak ngambil yang tamu-tamu aplikasi, jadi begal aman lah kalau dari begal. Nah kalau tip itu banyak juga yang dari tamu malam lumayan banyak tipnya. Wah banyak lah kalau mereka mah ngasih duit mah nggak nengok-nengok, nggak nengok yang merah biru tuh nggak, pasti udah tetap merah semua itu tipnya. Apalagi ngasihnya dalam keadaan nggak sadar ya. Ya itulah, tapi ya kalau saya juga kan walaupun dia nggak sadar, saya juga nggak mau manfaatin lah kan. Benar. Kadang ada orang kan ya diambil barangnya, diambil ya. Saya sih enggak lah ya, kalau dikasih ya saya ambil, kalau enggak ya udah gitu aja sih. Cuma rata-rata pasti ngasih. Nah terus apa sih menurut Pak Rizal nih hal yang enak sama nggak enaknya nih jadi taksi online reguler sama kita bilang dunia malam lah gitu? Nggak enaknya gimana maksudnya Mbak? Misalnya kalau resikonya gitu, misalnya kalau di dunia malam itu Pak Rizal gimana sih nggak enaknya bawa mereka tuh gimana gitu selain dibegal? Kalau ya sebenarnya sih kalau di malam lebih enak sih Mbak. Lebih enak. Kenapa? Jalan sepi, ngantar tuh bentar-bentar udah sampai, minyak kita nggak habis. Tapi banyak pengalaman-pengalaman buruk itu pernah nggak terjadi? Kayak misalnya mereka mabuk terus gimana gitu? Kalau pengalaman buruk sih paling ya itu tadi lah Mbak, paling mereka muntah di mobil. Muntah di mobil ya. Bersih-bersih itu kan agak ini juga kan. Habis itu belum nanti didatengin kita mah diikutin sama cowoknya. Kadang-kadang ada mau gitu, dikira kita cowoknya. Kadang-kadang udah hampir mau ribut, padahal kita kan Grab. Cuma kita nggak pakai aplikasi. Dari mana lu Grab? Lu ngapain ngajak-ngajak cewek gua gitulah. Gitu ya. Situ sih paling kadang. Kalau yang enaknya itu tipnya lah ya. Tipnya yang enak, ya kalau itu aduh, gurih-gurihnya. Terus dari Pak Rizal nih, kira-kira ada nggak sih pesan buat para taksi-taksi online ataupun taksi antar jemput biasa, khususnya dunia malam, ada nggak nih kira-kira tips dari Pak Rizal gitu? Misalnya mereka harus lebih amanah lah atau apa dalam membawa penumpang, kira-kira ada nggak? Karena kan menurut saya driver ini kadang ada yang bandel juga gitu kan, ada yang bandel juga, ada yang memanfaatkan situasi. Betul, nah itu gitu. jadi kalau tips sih untuk teman-teman sih paling ya jujur aja sih, jujur, karena kan kalau mungkin kalau by aplikasi ketika kita tinggal barang di mobil apapun itu udah pasti dibalikin. Kenapa? Kalau kita balikin ketika customer itu ngadu ke kantor, kita pasti akunnya disuspend dan kita nggak akan bisa pakai lagi tuh aplikasi. Nah kalau di malam kan kita nggak by aplikasi, jadi apalagi dengan posisi mereka juga nggak sadar kan, jadi ibaratnya janganlah memanfaatkan, jadi jujur aja gitu, dan mudah-mudahan itu pasti berjalan terus lah. Kita juga pasti di call terus sama mereka, apalagi kalau kita baik udahlah sama bang itu aja lah, nggak usah lagi sama yang lain, dan nama temen-temennya pun nanti bakal sama kita dia juga, diiklankan dia lagi nanti, udah kalian pakai abang ini aja kalau kemana-mana, abang ini baik, nggak mau memanfaatkan, nggak mau ngambil-ngambil barang kita gitu sih. Terus dari Pak Rizal ada juga nggak nih misalnya tips untuk menghindari mara bahaya nih waktu di taksol gitu, misalnya kalau menghindari untuk penumpang gitu? Kalau untuk penumpang sih, kalau yang sudah saya jalani sih ya aman-aman aja sih, aman-aman nggak ada aja ya. Gimana-gimana, yang penting kitanya ya nggak ikut mabuk juga ya. Kalau kita ikut mabuk juga itu baru resikonya gede. Nah paling kalau malam itu sih ya ngantuk aja sih paling. Ngantuk ya. Ngantuk. Nah kalau saya sih
kalau saya udah pulang pagi itu saya langsung tidur sampai sore, malam saya udah fit lagi kerja gitu sih Mbak. Yang pasti berarti kalau kita mau menjadi driver untuk taksol apalagi malam, harus pastikan diri kita fit dulu gitu ya, karena kita sama bawa surat-surat penumpang. lah, paling surat-surat mobil tuh wajib dilengkapi, STNK, SIM itu wajib lah. Jadi kalau kadang-kadang malam kan ada juga razia, itu wajib lah di. Nah, kalau sampai sekarang ada nggak sih penumpang-penumpang Pak Rizal yang masih menghubungi gitu, walaupun Pak Rizal udah bukan taksol lagi? Ya ada aja. Ada aja. Cuma Ada saya aja. bilang saya arahkan ke teman-teman saya yang Arah lain. teman-temannya. Ya, Kira-kira- itu pun yang saya recommended lah, kalau saya kira kawan saya ini kurang oke, saya juga mau ngasih kan. Kira-kira ada nggak nih nomor recommended yang dari teman Pak Rizal yang bisa kita kasih ke penonton nanti? Bisa aja. Ada ya? Kita taruh di Ya, bawah di sini ya. bawah ini ya, Oke, nanti kita taruh di bawah ini. ya. Oke, gitu aja kita bahas mengenai taksi online, teman-teman. Makasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Jangan lupa juga untuk kasih idea konten apa yang akan kita buat selanjutnya. Ya. Ya kan, Pak? Oke. Oke. Bye-bye. Salam taksol. Salam taksol.